Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Eh, apakah ini sudah hadir secara daring? Sudah, Mas. Baik, bisa di on cam dulu. Ya, baik, karena memang keterbatasan ruangan, jadi untuk kelas besarnya eh, kita gunakan kelas daring ya, tapi tidak masalah karena kita kemarin sudah kuliah pendahuluan dan beberapa hal sudah saya jelaskan ketika kuliah teori ya. Siapa Tara, kalau sudah lengkap yang on cam, minta bantuannya untuk di screenshot ya. Baik, Nars. Oh, baik, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Baik, sudah. Apakah sudah selesai untuk screenshotnya? Atau saya stop share dulu atau gimana ya? Stop share dulu ya, biar nggak nampak ya. Ya, silahkan Tara. Maaf, Mas, mungkin dari saya yang akan screenshot ya, Mas. Oke, mungkin dari teman-teman bisa mempersiapkan diri. Saya mulai screenshot 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir 1, 2, 3. Oke, mungkin sudah, Mas. Terima kasih. Terima kasih, minta tolong dikirimkan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nanti kita akan belajar terkait dengan praktikum pengkajian dan perawatan luka bakar ya. Teman-teman semuanya kemarin sudah paham terkait dengan klasifikasi luka bakar. Yang pertama berdasarkan kedalamannya ya, berdasarkan kedalamannya ada yang bisa menyampaikan? Saya izin menyampaikan, Nars. Itu yang derajat ya, Nars. Ya, yang derajat. Kalau kedalaman itu derajat. Baik, yang pertama ada luka bakar derajat 1, di mana itu hanya mengenai bagian permukaan kulit saja atau epidermis yang ditandai dengan warna dari kulit itu berwarna merah seperti itu. Kemudian ada luka bakar derajat 2. 2 itu dibedakan menjadi 2A sama 2B. Kalau 2A itu mengenai superficial parsial kulit yang ditandai dengan adanya bula. Kemudian ada luka bakar derajat 2B
yang mengenai superficial, deep, lebih dalam lagi, yang biasanya itu tidak ada bulannya dan kadang itu masih terasa nyeri ataupun tidak terasa nyeri. Dan ada luka bakar derajat 3 itu yang sudah mengenai seluruh permukaan dari lapisan kulit sehingga biasanya berwarna lebih gelap atau keabu-abuan gitu sehingga untuk merasakan nyeri itu sudah tidak ada karena untuk sarafnya sudah terkena dari luka bakar semuanya, Nas. Baik, terima kasih Rizky atas jawabannya ya. Baik, betul sekali tadi yang disampaikan Rizky ya, beberapa hal sudah disampaikan. Tadi ada yang ingin saya luruskan, untuk luka bakar derajat 2B itu deep partial thickness ya. Jadi untuk bahasa lainnya atau terminologi lainnya yang digunakan adalah deep partial thickness ya. Terus kemudian masing-masing punya waktu atau masa penyembuhan gitu ya. eh Luka bakar derajat 1 sembuh dalam 3 sampai 5 hari, derajat 2 bisa 10 sampai dengan 14 hari, 2A, yang 2B bisa sampai dengan 21 hari, yang derajat 3 bisa beberapa beberapa bulan ya. Itu bisa ini kan dialami oleh pasien. Ya, terus kemudian terkait dengan tanda gejala lain adalah nyeri yang harus ditekankan ya. Jadi bagaimana warna dasar luka, bagaimana nyerinya dan sembuh berapa waktu. Nah, itu adalah klasifikasi kedalaman luka bakar ya, atau biasa disebut dengan derajat luka bakar ya. Jadi itu 3 hal itu yang harus tersampaikan ketika kita menyebutkan derajat luka bakar. Terus kemudian kalau luas luka bakar berdasarkan apa? Luas luka bakar. Ada yang bisa menjawab? Rule of Nine. Ya, gimana rule of 9 itu? Silakan disampaikan. Salah satu, Rahela. Rahela, mana Rahela ini? Di tangan sebelah kiri dan kanan 9%. Ya, tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan rule of 9. Rahela bisa on cam? Rek berapa Rahela ini? Rek berapa ini Rahela ini? Ada yang lain, ada yang bisa menjawabkan Rahela rek berapa? Rek 2, Bu. Bisa menjawab Rahela? Bisa on cam dulu? Ya, silakan dijelaskan. Penjelasan hukum 9 yaitu kepala 9%, bagian depan 4,5%, bagian belakang 4,5%. Ya, terima kasih atas usahanya. Ya, Bu. Untuk pengertian dari rule of 9 itu sendiri merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan luas luka bakar yang mengenai bagian dari tubuh atau kulit. Ya, dan itu dibagi berdasarkan kelipatan 9. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi rule of 9 itu adalah pembagian
atau proporsi bagian tubuh yang dilakukan berdasarkan kelipatan 9 ya. Mana saja seperti yang ada di gambar, ada bagian kepala secara keseluruhan sampai leher itu 9, lengan kanan dan kiri masing-masing 9, bagian badan ya anterior dan posterior masing-masing 18, bagian kaki kiri kanan masing-masing 18, dan bagian perineal itu 1% ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa tidak bisa full lengannya, misalnya hanya sebagian saja, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Dengan menggunakan apa? Telapak tangan, nurse. Tuh, dengan menggunakan telapak tangan. Telapak tangannya siapa? Pasien, nurse. Betul. Berapa persen untuk satu telapak tangan pasien? 1%. 1%. Betul. Ya, oke, bagus ya. Jadi itu yang kita gunakan untuk mengkaji ya secara spesifik pada luka bakar ya. Nah, ini untuk luka bakar minor, moderate, ini kemarin sudah ada di dalam teori ya. Oke. Ini juga sudah tersampaikan kemarin dalam teori ya. Kita ini kan sebentar ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau luka bakar derajat 1 kemerahan, ada udem ya, tampak mengkilat gitu ya untuk lukanya. Terus kemudian derajat 2 ada bulanya, ada kemerahan untuk warna dasar lukanya. Untuk 2A ini ada putih-putih, merah tapi keputih-putihan. Kalau untuk yang derajat 3 ini putih ya. Putih banget seperti ini ya, ada eskarnya ya. Nah, atau ini seperti ini, kuning atau hitam ya, kuning sampai ke hitaman ya. Begitu untuk warna dasar luka yang harus diketahui. Baik. Baik ya, ini untuk pengkajian luka bakar. Jadi nanti kita akan lakukan pengkajian terhadap ini ya, terhadap pantom. Terus kemudian ini ada sedikit gambar. Nah, ini kira-kira luka bakar derajat berapa nih? Luka bakar derajat berapa? Ada yang tahu? Ada yang memberikan pendapat? Ada sebagian derajat. Gimana? Rizky silakan. Luka bakar derajat 1 dan 2A. 1 dan 2A. Oke. Yang satu yang mana menurut Rizky? Yang warna merah. Yang warna merah. Nah, ya. Oke, terima kasih Rizky atas pendapatnya ya. Di sini saya ingin meluruskan. Jadi ini adalah luka bakar derajat 2A. Nah, 2A apakah harus selalu ada bulan? Enggak. Jadi 2A itu tidak selalu ada bulannya ya. Jadi ini kemerahan dengan mempersyaratkan epidermisnya hilang ya. Apa bedanya kemerahan yang epidermisnya hilang dan epidermisnya yang masih utuh? Saya coba besarkan ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kemerahannya itu dia cenderung berdarah ya. Jadi ini menandakan bahwa lapisan kulit yang terkena ini sudah sampai di dermis ya, adalah lapisan kulit yang berfungsi, yang ada pembuluh darahnya, sel saraf dan sebagainya gitu ya. Sedangkan untuk yang derajat 1 ya, kita coba besarkan sebentar. Nah, kulitnya masih utuh ya, kemerahan tapi epitelnya masih utuh
ya. Nah, kita coba besarkan yang ini juga. Seperti ini. Ini 2B kemerahan tapi masih sudah ada putih-putihnya, ya, seperti ini. Nah, ini yang bagian hiperemianya, yang 2A-nya. Ya, jadi derajat 3, derajat 2B, derajat 2A. Yang tepi-tepinya ini kelihatan berdarah ya, lebih merah sekali ya dibanding dengan yang tengahnya sini ya. Kalau yang tengah, yang bagian tengahan ini antara yang putih sama yang merah sekali, ini merah tetapi ada campuran warna putihnya ya, seperti itu. Itu yang bisa kita identifikasikan ya. Terus kemudian saya coba besarkan lagi. Nah, ini dia. Ini adalah luka bakar derajat 2 apa, Dek? Yang ini, Dek, saya tandai dengan kursor ini. Nah, ini 2 apa ini? 2 apa, Rizky? Tadi kamu sebutnya Rizky? 2. Tidak terlihat kursornya, Nurse. Nggak terlihat kursornya. Ini nih. Bergerak-gerak nggak kursor saya? Tidak, Nurse. Tidak ya. Maaf, tampilannya nge-freeze tadi. Yang dibesarkan juga nggak kelihatan yang mana yang dibesarkan. Oh, gitu. Oh, salah. Sebentar, saya harus share lagi ya. Maaf ya, nggak bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kelihatan sekarang. Maaf, dari tadi saya berarti bertanya pada gambar yang salah ya. Sudah, Nurse. Udah ya, terlihat ya. Oke, baik. Nah, ini derajat 2A dan 2B. Kalau ini, nah ini enak pakai ini ya. Ini, ini nih. Warnanya mana warna? Ini jelek mewarna menandainya ya. Pelan. Gini ya. Ya, oke. Oke, kita bisa lihat ya batasannya ya. Lebih bisa terlihat di sini. Nah, begini ya. Jadi ini yang kita beri warna kuning ya. Ini adalah ya, apa warna kuning ini ya? Yang ada arsiran warna kuning. Nah, ini adalah yang 2B. Nah, biar bagus. Nah, ini ya, Dek ya. Ini adalah derajat 2B ya. Kita lihat di sini warnanya kemerahan. Yang di sini ya kemerahan. Kalau ini yang udah putih ini derajat 3. Ini juga derajat 3 ya. Seperti itu. Nah, ini 2A ya, karena kemerahan ada perdarahannya. Ini adalah derajat 2
2A ya. Nih kita lihat derajat 2A ini kemerahan. Di bagian sini ini derajat 2B juga ya. Ada sebagian yang spot-spot derajat 3 ya, ada. Jadi kalau untuk luka bakar itu tidak tidak semuanya derajat 2A, semuanya derajat 2B enggak. Jadi ada bagian-bagiannya ya. Nah, ini derajat 3 putih ya. Terus kemudian ada sebagian yang merah ya, merah tapi ada campuran putihnya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah derajat 2B ya. Oh, ini enggak bisa, ini enggak menetap ininya ya. Terus kemudian ini derajat 2A, ini juga derajat 2A ya, seperti itu ya. Jadi nanti gimana cara menentukan luasnya? Kalau seperti ini, kalau secara keseluruhan, saya coba kecilkan dulu. Menghilangkan garisnya di apa kan, Dek? Di back aja ya. Oke. Baik. Kalau kita lihat seperti ini ya. Ya. Jadi ini secara keseluruhan badan ya, badan depan ini secara keseluruhan berapa persen tadi? Berapa persen? 18%. Ya. 18. Betul, 18%. Ini hanya menyisakan beberapa bagian di atas mame ya, yang tidak sampai dengan satu telapak. Tapi kalau dijumlahkan mungkin satu telapak. Jadi kalau dan bagian sini ya, bagian sini ini kurang lebih sepertiga telapak, ini sepertiga telapak, ini juga sepertiga telapak ya. Jadi 18 dikurangi satu telapak pasien, berarti berapa? 17% ya, 17% ditambah dengan ini bagian sedikit ini, kurang lebih setengah telapak, berarti 17,5% ya, kadang bisa dikatakan sebagai 18%. Nah, seperti itu ya. Jadi itu karena kan kalau 5 ke atas itu dia di ini kan, kalau lebih itu dia dijadikan satu telapak sekalian, seperti itu ya. Sehingga nanti perhitungannya itu tidak koma-koma ya, seperti itu. Bulat ya, biasanya 23, 40 seperti itu ya. Jadi tidak ada koma-koma ya. Jadi ini kalau diperkirakan karena kita tidak sesuai, tidak bisa melihat secara langsung, sehingga kita perkirakan luas luka bakar ini adalah 18% ya, seperti itu. Oke, itu ya cara menghitungnya ya. Kita bisa lihat hasilnya 18% untuk luka bakar tersebut ya. Oke, baik. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Yang di kelas sudah siap ya? Baik. Halo, yang di kelas sudah siap, Tara? Iya, Nurse. Habis ini akan saya bawa alat-alatnya dulu. Oke, baik. Baik, kita sudahi dulu untuk penjelasan ini. Nanti kita langsung ke kelas masing-masing ya. Baik, terima kasih. Silakan live. Nanti misalnya apa namanya, kelas yang termin pertama, yang sesi pertama sudah selesai. Kalau misalnya sudah duhur atau belum itu kemarin ininya. Kalau misalnya sudah duhur, nanti kita break duhur dulu. Sudah duhur belum itu, Dek, untuk setelah termin 1? Sesi izin menjawab. Belum, sebelum zuhur sih, Nurse. Oke, sebelum duhur. Kalau sebelum zuhur kita langsung saja, kalau sudah zuhur kita break zuhur dulu. Sebelum zuhur ya berarti ya. Baik. Dipersilakan untuk live. Saya akan ke kelas kecil masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.